melihat. Ayang duru itu melihat. Man aroda ayang duru ila amsilatil qulub. Siapa saja atau barang siapa yang ingin melihat perumpamaan hati. Hati itu gimana? Hati itu apa? Wal yang duru maka lihatlah ila jari kepada rumah kita. Ketika kita pengen tahu hati itu gimana, itu maka lihat rumah kita ini. Fadarun qad kharabat wa qad baqiyat mablulat. Fadarun maka satu rumah qad kharabat terkadang qad kharibat terkadang suwung itu sepi bahasa ini suwung. Wa qad baqiyat dan terkadang wakot bagian sungguh hanya dibuat tempat kencing mabulatan khalif ya tempat kencing itu mabulatan lil bawalina wong kang bodoh kencing. Hanya ketika kita ditanya hati itu yang bagaimana, maka lihat ke rumahnya. Ada kalanya hati itu ada hati itu sepi, suwungnya itu hanya dibuat tempat kencing, itu hati. Wa qalbun kadaril al amiro, wa qalbun utawi hati kadari itu kayak rumah al amiro itu yang ramai. Jadi ada kalanya hati itu kayak rumah yang sepi, ada kalanya hati itu kayak rumah yang ramai. Kalau hati yang kayak rumah yang sepi itu kadang cuma dibuat kencing doang. Jadi orang datang itu pipis keluar lagi, orang datang kencing keluar lagi. Ada hati yang al-amiro atau rami, wa qalbun kadaril harbi atau hati atau rumah yang sudah suwung rusak. Jadi rumah nggak pernah ditempati itu kan lama-lama keropos sendiri. Jadi ada yang mengumpamakan hati itu kayak rumah. La tadhar maka jangan keluar. Itu kurang. Itu ada samsuka enggak? Itu terusannya. La tadhar apa? La tadhar hatta tu amilu ya. Samsuka itu kurang samsuka ya. La tadhar maka jangan tidak keluar apa samsuka cahaya matahari hatta tu amila sehingga Anda tidak menyerawungi kepada Allah Subhanahu hatta tu amila wahi. Jadi hati itu kalau tidak pernah serawungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serawungan itu apa kalau bahasa Indonesia? Serawung. Nah, itu maka hati Anda akan sepi dan ya hanya dibuat rusak, udah sepi, rusak, suwung. Itu hati yang tidak pernah seserawung kepada Allah Subhanahu. Terus solusinya bagaimana ketika hati kita ini suwung, rusak, terus apa lagi? Hanya dibuat tempat kencing. Rumah yang hanya dibuat tempat kencing. Itu solusinya bagaimana? Itu perumpamaan hati kita. Fatasoddak maka sodako siro. Ini solusi. Nah, ketika kita itu tanda-tanda hati yang kering itu nanti ada tandanya. Hati yang kering itu yang begini. Nah, ini contoh hati yang ketika hati ini itu sepi, suwung, rusak. Solusinya mata sotak maka bersodakoh kula yaumin di dalam setiap hari
walau birubin dirhamin, walau hanya seperempat dirham. Seperempat dirham itu sekarang berapa? Pernah itu, pokoknya seperempat dirham. Itu solusinya. Nah, ada solusi lagi, itu ketika hati Anda seperti ini sukum, itu maka sedekah. Ada sedekah ini menurut saya sedekah yang paling. Jadi kalau sedekah itu begini, seandainya Anda, jangan Anda langsung syukur. Semua Anda punya uang 100.000, jangan langsung kasihkan 100.000. Ini tak ajarin ininya apa rekomendasi Sayyidina Ali. Jadi Anda punya uang 100.000, bagi 4, bagi 4. Yang 25.000 sedekahkan, banyak orang yang tahu. Nah, yang 25.000 sedekahkan, jangan sampai ada orang yang tahu. Nah, yang 25.000 malam hari, yang 25.000 siang hari. Jadi terserah caranya bagaimana. Kalau Anda punya uang 1 juta, berarti dibagi 4 berapa? 250. Yang 250.000 itu sedekahkan, banyak orang yang tahu. Biar menjadi apa? Menjadi contoh, menjadi syiar bahwa sedekah ini baik. Yang 250 sedekahkan, jangan sampai ada orang yang tahu. Maksudnya orang loh ya. Jangan sampai ada orang yang tahu. Yang 250 sedekahkan di malam hari, yang 250 sedekahkan di siang. Itu cara sedekah. Jadi sebenarnya kadang orang itu kan nggak tahu ilmunya, semua yang ngasih aja. Jadi ada contoh sedekah yang memang ini harus dicontoh, dijadikan syiar bahwa sedekah itu baik. Harus ada yang tahu, harus ada yang, tapi jangan semua. Anda juga harus sedekah yang jangan sampai orang yang latadhar, maka tidak keluar apa syamsuka, apa cahaya matahari, hatta tu'amu. Mata sotak, maka sotak kau yaumin walau biru'in dirhamin, walau senajan hanya seperempat dirham. Hatta yang ketubah, sehingga nulis kain siro sapa Allah. Maka Anda akan ditulis Allah ketika Anda sedekah itu. Yaktubuka, Anda akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala fi diwanil musaddiqina, di dalam buku-bukunya orang yang bersedekah. Itu Anda akan masuk situ. Watlu alal Qur'ani kulla yaumin walau ayat hatta yaktubuka wa fi diwanit talibin. Washolli lan sholat fil laili, di dalam malam hari, walau rakaatain. Nanti saya ngaji bentar, nanti ya Allah ini cerita soal pondok besar. Kalau saya yang cerita itu nggak bisa keluar. Ini boleh nanya, boleh ngecek yang ini ya Pak. Kayak saya kalau cerita Mbah Mun itu pasti nggak keluar, saya ngomong nggak tahu ada apa. Padahal saya punya cerita banyak. Baru 2 kata 3 kata itu udah berhenti saya. Nggak bisa, nggak tahu. Jadi judulnya itu kadang saya sudah ngomong baru 4 kata 5 kata itu tersendat Pak. Nah, itu untuk mengulang lagi lama, berhenti dulu lama, baru ngomong lagi. Nah, ini ngajinya tak terusin sebentar. Jadi hati itu ibarat apa? Rumah kosong, rusak.
atau suwung, kalau bahasa Jawa itu suwung. Maka sodako tadi ya, sodako ini sodakonya seandainya Anda punya uang 100.000 ini ya, bagi 4, Pirobin bagi 4 itu 25.000 sodakokan orang, banyak ya orang yang tahu. Jadi Anda mensodakokan 25.000 ini, kalau bisa banyak orang yang tahu. Biar apa? Biar jadi contoh bahwa sodako ini Pak 25.000, jangan sampai ada yang tahu. Siapapun jangan sampai ada yang tahu. Yang tahu Anda dengan Allah Subhanahu. 25.000 sodakokan di malam hari, 25.000 sodakokan di siang bagi 4. Ini jasa dari Mbah Mun. Tapi ini riwayatnya panjang. Jadi kalau sodako dibagi 4, pokoknya 25.000 itu harus ada yang tahu. Kalau bisa woro-woro, weh saya mau sodako. Nah, maksudnya contoh, ini jadi contoh. Tapi yang 25.000 kalau bisa berwih. Saya ngaji malah nggak cocok karena ini yang datang ini yang satu kopi gimana dikasih perawan kalau ngasih ngopi kopi bin. Jadi gitu ya, sodako Anda punya uang 100.000 bagi 4, yang 25.000 jangan tahu orang. Kalau bisa tahu orang, kenapa? Karena sodako ini sesuatu yang baik. 25.000 jangan sampai ada yang tahu. Pokoknya Anda punya uang berapapun bagi 4, yang 25.000 malam hari, yang 25.000 siang. Ini kalau Anda ini rutin lakukan kaya. Jadi 25.000 itu yang tahu harus banyak orang. Untuk apa? Untuk contoh bahwa sodako itu baik. Sodako itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang 25.000 jangan sampai ada yang tahu. Yang tahu Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang biasa dilakukan oleh Sayyidina Ali. Wajah itu begitu dulu. Ketika beliau itu punya harta, pas mau sodako pasti berjumpa. Maka ketika kita sudah bersedekah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita dalam catatan-catatan orang-orang yang bersedekah. Maka nanti pembagian hati banyak. Hati itu ada yang hati itu rusak, ada yang hati itu sehat, ada yang rusak. Ini saya sebenarnya tadi ini Kiai mau cerita bahwa, tapi karena saya baru 2 kata 3 kata tersendat. Nah, ini saya minta tolong Kang Uyan apa ya, ceritalah soal Mbah Mun bagaimana nanti ya Saroni juga memberikan apa testimoni atau ujangan bahasa kerennya. Saya ini orang, kalau Kang Uyan orang lama, saya orang baru. Jadi Kang Uyan ini produk lama, jadi bahasanya kuno-kuno, kalau saya bahasa baru-baru. Jadi nanti biar ini Kang Uyan biar ngasih wejangan. Ya pokoknya cerita beliau yang beliau kenang dari Mbah Mun, saya tak dengerin saja, karena kalau saya yang cerita nggak pernah keluar, jadi baru 3-4 kata itu pasti berhenti, nggak bisa lanjut. Nah, nanti setelah itu Kiai Saroni pengalaman beliau di mondok di sana, nyantri di sana, yang kenang apa. Nah coba Kiai,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmin nahda, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Al-ayah atau kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Wa qala nabiyyuhu wa rasulul karim, al-ulama qadatul ummah, al-ulama warasatul anbiya, atau kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, saya banggakan, Gus Wahid. Nama lengkap beliau Abdul Wahid Rushdi, pakai shin ya. Nah, jadi harus muncrat sedikit Rushdi. Atau yang akrab kita sebut dengan panggilan Gus Wahid, yang sama-sama kita muliakan Wakil Rois Suriah PCNU Kerawang, yang juga sekaligus Rois Suriah MWCNU Kecamatan Cikampek, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syahroni. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita ini panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmu, rizki serta keluarganya. Amin ya rabbal. Juga saudara-saudara sekalian, santri-santri saung yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, saya mohon maaf Kiai Gus Wahid, saya datang terlambat karena ada urusan penting, yaitu menghalalkan sesuatu yang haram. Berat ini urusannya ini. Jadi Pak RT belum saya hormati ini. Yang terhormat Bapak RT Wibi yang saya hormati. Ya. Jadi barusan Bapak ada maghrib, saya baru pertama kali nih Kiai Oni menjadi seorang wali ya. Jadi saya diangkat jadi wali muhakam tadi. Saya sudah menikahkan orang, sementara saya baru menikahkan satu kali dalam seumur hidup. Wahalam apa maksudnya wahalam? Yang serikan gitu ada wahalam, ngomong sih ke sepihak 7. Saudara-saudara sekalian, satu bulan sebelum almarhum al-maghfurlah Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair wafat, saya alhamdulillah berkesempatan sowan kepada beliau dengan wasilahnya Gus Wahid ini. Kebetulan waktu itu 2 keluarga, jadi saya dengan keluarga saya dan Gus Wahid dengan keluarga Gus Wahid, 2 mobil. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Al-Maghfurlah Mbah Mun. Ketika dikenalkan sama Gus Wahid, ya bahasa Jawa halus ya, Mbah niki Ketua PCNU Kerawang Mbah, jenengane Buya sing kaset gitu kira-kira gitu. Ini buset goreng tungtung dah. Itu fitnah hasanah itu namanya. Setelah mendengar dikenalkan oleh Gus Wahid, Mbah Mun memandang saya dan dawuh beliau itu insya Allah jadi amanat buat saya, wasiat buat saya, dan satu kehormatan karena menjelaskan
menjelang akhir-akhir hayat beliau. NU itu besar, NU itu mulia, tinggikan derajat NU. Ajak semua orang masuk NU ya. Yang lain-lain gak usah saya sebutin ya. Yang intinya itulah, saya mendapatkan amanat wasiat dari Almarhumlah Mbah Mun itu untuk mengajak orang masuk NU. Sebulan setelah itu, karena beliau berangkat ke Tanah Suci dan pas hari Selasa juga, saya menemui beliau hari Selasa bulan Juni dan beliau meninggal hari Selasa bulan Juni. Pas 1 bulan itu. Saya telepon Gus Wahid ya beliau nggak bisa ngangkat Gus Wahid karena katanya istrinya itu bahwa Gus Wahid sangat terpukul jadi nggak bisa keluar kamar, masih dalam keadaan duka. Ya, saya paham betul lah ya. Saya saja yang hanya kenal selewat saja, kemudian mendengar Mbah Mun wafat itu 1 hari saya nonton TV dengan istri saya sambil terus menangis. Apalagi ya Gus Wahid yang selama 15 tahun ada di bawah asuhannya Mbah Kiai Maimun Zubair. Nah, saya maklumi betul ya, karena Gus Wahid itu teman SD-nya Gus Yasin yang sekarang jadi Wakil Gubernur Jawa Tengah. Itu teman main bolanya Gus Wahid itu, Gus Yasin itu. Nah, jadi sangat akrab sekali dengan Mbah Mun. Bahkan menurut cerita dari beliau bahwa Gus Wahid ini kan anak bungsu dari 10 bersaudara ya Gus ya. Nah, 10 bersaudara paling bontot pada usia 8 bulan masih bayi. Gus Wahid ini ditinggalkan wafat oleh Almarhumlah Kiai Rusdi, ayahanda Gus Wahid. Jadi Gus Wahid ini sudah jadi yatim sejak kecil. Ya, yatim piatu ini, budak yatim bukti nyatu ini namanya. Nah, konon katanya Gus Wahid ini pernah diminta oleh Mbah Mun kepada ibunya Rusdi, ibundanya Gus Wahid, supaya ya dijadikan anak angkatnya Mbah Mun. Tapi ibundanya karena memang ini anak bungsu jadi gak dikasih lah. Walaupun memang sehari-hari tinggalnya bersama Gus Yasin di rumahnya Mbah Mun. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sebulan atau beberapa bulan sebelum saya sowan kepada Mbah Mun, saya sebetulnya sempat ingin PCNU Kerawang ini menghadirkan beliau ya, melalui Gus Wahid, tapi ternyata setelah diatur jadwalnya kepada khodam beliau di sana, tetap jadwalnya penuh. Waktu itu menjelang Pilpres 2019 yang lalu, ketika ada seorang politisi nasional yang dalam tanda petik menghina beliau, maka kami PCNU Kerawang secara spontan waktu itu rapat hari Rabu sore untuk mengadakan demo di Kerawang, dan kita demo hari Jumat pada sholat Jumat, artinya hanya persiapan 2 hari. Alhamdulillah karomahnya Mbah Mun ya itu bisa terlaksana dengan sukses dan menjadi sorotan nasional. Bahkan Gus Wahid cerita sampai Gus Yasin sendiri nanya, Ruhiyat itu siapa? Katanya Ruhiyat, kok ganteng banget gitu. Kira-kira seperti itu. Bener Kiai, serius ya, serius. Nah, alhamdulillah jadi kata Gus Wahid yang saya senang itu, sejak demo itu beliau bilang begini sama saya, Ruhiyat, sampean sekarang sudah kena radarnya Sarang katanya. Walaupun saya tidak sempat mondok di Sarang, tapi
ya kena radarnya, kena sinyalnya sarang saja yang saya udah senang sekali. Ya daripada sinyal sama sekali ngeblank untuk buka kuota kaciri. Nah alhamdulillah Allah takdirkan saya bisa sowan kepada almarhum Mbah Mun 1 bulan sebelum beliau wafat. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Mbah Maimun Zubair ini salah satu kiai yang termasuk jarang di dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia. Karena rata-rata ya, kiai itu kalau punya anak banyak, yang jadi kiai paling beberapa orang, yang lainnya ya biasa-biasa aja lah. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi orang biasa. Tapi subhanallah Mbah Mun ini putranya berapa? 13 putranya ini alim semua ya. Yang perempuannya juga alimah semua. Konon katanya, kata Gus Wahid, yang paling dianggap paling tertinggal di antara putranya Mbah Mun ya Gus Yasin, yang sekarang jadi wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi paling tertinggalnya juga kalau ngajar Ihya al-Ulumuddin, kitab besarnya Imam Ghazali, beliau masih sanggup. Itu sakit pangbodona. Pangbodona putra Mbah Mun bisa ngajar kitab Ihya. Nah, artinya ya kalau yang lain-lain kayak Gus Naji, terus Gus Ubab, Gus Gopur, itu mereka sudah biasa ngarang kitab itu dengan bahasa Arab. Ya. Kalau di sana putra Mbah Mun Gus Gopur ya alhamdulillah, Gus Wahid juga punya khodam namanya Gopur ya. Hanji Goni Haji Gopur, kawani lapur, nyandung-nyandung. Ada pun, syukur pun. Jalan lawaton terus ente belah. Ada cara dicak-cak sih cek penjuru di ampunan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, salah satu menantunya beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Aqil, Rais Suriah PBNU, adik kandung dari Ketua Umum kita, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Aqil Siraj. Beliau itu besanan dengan Lirboyo, besanan dengan Langitan ya Gus ya, dengan Ki Fakih, kemudian besanan dengan Ki Aqil, besanan dengan sini itu siapa? Kiai yang di Cirebon itu, Kang Ibnu, Kiai Ibnu, Kang Inu. Jadi memang Mbah Mun ini bukan hanya putranya alim-alim, tapi juga menantunya juga nggak sembarangan. Semuanya orang alim. Ini jarang sekali. Jangankan tingkat nasional, tingkat dunia saja itu bisa dibuktikan. Syekh Yasin Al-Fadani itu seorang alim, seorang al-allamah, banyak murid-muridnya di Indonesia. Tapi ya mohon maaf, putra-putranya ya begitulah, tidak ada yang bisa diandalkan melanjutkan perjuangan beliau. Tapi sarang ini luar biasa, ketika Mbah Mun gak ada, tidak kolab, karena generasi penerus ini sudah dipersiapkan dengan matang. Ini yang merupakan satu kelebihan dari Mbah Mun. Beliau itu bukan hanya melahirkan para kiai murid-muridnya, tetapi juga beliau melahirkan putra-putranya sendiri dari darah dagingnya sendiri menjadi alimin, orang-orang yang alim. Ya, ini mungkin contoh buat kita ya Keoni, bagaimana cara mendidik putra-putri kita agar menjadi orang-orang yang alim seperti itu. Bagi saudara-saudara gampang. Kalau pengen jadi pengen putra kita alim nanti gampang. Sampean tinggal mahabbah, cinta kepada orang alim, insya Allah berkahnya nanti anak sampean jadi orang alim. Amin. Asal ada cinta saja. Tentu bukan hanya mahabbahnya anaknya dipesantrenkan dong. Ya masa pengen anaknya jadi alim, anaknya nggak pernah mondok, ya mustahil lah. Artinya harus ditempuh ikhtiar zahirnya juga. Kenapa demikian?
Katanya Imam Zarnuji dalam kitab Ta'liman Muta'alim, beliau mengungkapkan, siapa yang mencintai orang alim, kalau tidak anaknya, cucunya nanti jadi orang alim. Ini apa namanya, bagi kita orang NU tentu percaya akan keberkahan itu. Sampean punya anak pengen jadi orang alim, sekarang sampean cintai orang alim, datang setiap malam Rabu ke sini, ketemu dengan orang-orang alim, kemudian datangi majelis-majelis zikir yang lainnya. Siapa saja yang orang alim, yang orang alim betulan ya, bukan ngalim-ngaliman ya, bukan mustad-mustadan yang suka ada di YouTube, di TV yang ngaco itu ya, yang baca Qurannya juga nggak bener, yang bilang bahwa Kanjeng Nabi Muhammad pernah sesat, kemudian apalagi apa itu yang lain-lainnya lah ya, yang nggak bisa baca Quran. Kita udah ikut saja pada para kiai NU, insya Allah kita akan nanti memegang sarungnya para kiai di akhirat masuk surga. Amin. Dan ulah kenceng teh nyekelan sarung Gus Wahid mesti merosot. Ya oke, di akhirat. Nyekelan Kiai Oni, oh deh Kiai Oni itu makin kolor deh. Gandelan. Ya, saya cerita tentang Mbah Mun ya, walaupun memang nanti Kiai Oni yang paham karena beliau lama di sana menjadi muridnya Hadratus Syekh Kiai Maimun Zubair. Tapi yang saya garis bawah ini ya itu tadi, kelebihan Mbah Mun itu luar biasa. Lainnya juga antara lain yang saya kaget itu mendengar nama besar Mbah Mun itu. Saya pikir nih tadinya dalam otak saya rumahnya itu wah bagai istana lah. Kemudian ketika kita masuk rumahnya ada banser yang jaga, mau kemana ini? Gak punya jadwal belum sama Mbah Mun? Sana pergi. Wah, yang saya bayangkan begitu. Tapi ternyata luar biasa itu, jauh dari dugaan saya. Rumahnya beliau sederhana sekali. Bahkan rumahnya nggak punya halaman. Halamannya jalan yang menuju pesantrennya aja. Beliau itu hanya segini ya Gus ya, ininya. Ya sebesar saung inilah tempat ini ya kayak ini. Tempat menerima tamunya itu. Ya. Ini sangat amat bersahaja, sangat amat sederhana. Ini mungkin jadi contoh uswah buat kita. Dan subhanallah Mbah Mun ini padahal beliau seorang tokoh politisi sebuah partai ya, partai tertentu ya, saya sebutkan P3 lah, tapi semua tokoh partai politik nasional itu akrab sekali dengan beliau. Beliau akrab dengan Ibu Megawati, beliau akrab dengan Pak SBY, beliau akrab dengan Caimin, beliau apalagi ya daerah apa dengan di lingkungan NU mah sudah nggak aneh lagi ya. Beliau akrab dengan Pak Prabowo ya, Prabowo diterima di situ, Pak Jokowi diterima di situ, saya diterima di situ juga. Artinya saya sederajat dengan Pak Jokowi dalam hal itu ya. Artinya Mbah Mun tidak pernah membeda-bedakan orang. Inilah yang dimaksud dengan alladzina yanzuruna al-ummah bi'ainir rahmah. Ini para ulama kita ini, para kiai NU itu, mereka memandang manusia itu dengan pandangan kasih sayang. Udah nggak beda. Ya saya sendiri aja lagi tidur. Istri saya bangun. Ya, tamu tuh. Saya tamu nah. Gopur, jangan naik res, arek ganggu aja si Gopur, karena tamunya Gopur. Ya, udang tuh, buka. Ya, tamu, lurah, mau ada duit dia kain dia. Itu saya. Ya, Mbah Mun nggak begitu. Alhamdulillah luar biasa, ini contoh buat kita. Alladzina yanzuruna al-ummah bi'ainir rahmah. Siapa saja tamu yang datang, yang diperlakukan sama.
perlu Anda catat bahwa di atas Mbah Mun, ya di atas tempat duduknya beliau itu ada gambar presiden, ada wakil presiden, pas di tengahnya burung Garuda. Artinya beliau sangat nasionalis. Beliau anti khilafah. Catat itu. Ya, anti khilafah. Beliau sangat mencintai NKRI. NKRI bagi beliau adalah harga mati. Nah, ini karena saya saksikan sendiri ada presiden, ada burung Garuda, ada apa itu namanya wakil presiden. Artinya beliau sangat cinta kepada negara ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, nanti kenangan-kenangan tentang Mbah Mun itu Kiai Oni akan cerita. Saya ingin mengajak kepada saudara-saudara, tanamkan sekali lagi rasa cinta mahabbah kita kepada para kiai, para ulama. Insya Allah nanti kita akan gendolan dengan Jawa, apa namanya gandolan, apa gendolan? Gandulan, gandulan. Aing mah yang Jawa salah dia aing mah. Gundal gandul ya udah ya. Jadi orang kayak arek ngagandul, Gus Wahid, Kakek Oni. Ya karena penting itu Pak. Jadi begini, dulu itu apa namanya, kalau kita pengen selamat, ya, kuncinya sebetulnya satu. Nanti di akhirat insya Allah kita dapat syafaat dari junjungan kita Rasulullah Muhammad. Cuma yang jadi masalah kita kan nggak kenal sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi juga nggak kenal kita. Saya tanya di antara saudara-saudara yang hadirin, ada nggak yang pernah mimpi ketemu Nabi? Saya jamin belum. Beda banget karos dia. Nah, iya banget. Kanjeng Nabi yang merayamun ngamprokan ya. Karena saya sendiri ya belum pernah. Walaupun saya pernah diijazahi oleh guru saya baca sama kamu sebelum sholat, wudu dulu saya baca sampai jebleh. Ternyata yang saya mimpikan ya bukan Kanjeng Nabi, BCL. Tapi saya nggak penasaran. Nah, malam kedua saya wirid lagi, bukan Kanjeng Nabi, bukan BCL, lu namanya. Malam ketiga, aduh gagal saya mimpi sama si Gigi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kalau kita nanti mau dapat syafaat, Kanjeng Nabi gak pernah kenal sama kita, tapi nanti itu orang-orang yang pernah salaman dengan beliau, orang-orang yang pernah menjadi murid beliau, sahabat-sahabatnya beliau itu, ya, nah, nanti akan melihat orang-orang yang pernah dikenal sama beliau, yaitu para tabi'in. Nanti tabi'in juga melihat para tabi'in, siapa yang pernah salaman dengan saya. Nanti nyambung lagi ke banyak para tabi'in, terus sampai kepada para wali, sampai kepada Mbah Maimun Zubair. Nah, Mbah Maimun Zubair, ini siapa nih muridnya? Kiai Oni sama Gus Wahid. Kebetulan guru kita sama-sama, ya udah. Berarti nanti kita ngomong sama Gus Wahid sama Kiai Oni. Kiai serangan wae ka surga, minuan atuh. Gitu aja udah. Nanti karena Gus Wahid sama Kiai Oni dikenal sama Mbah Mun, ya nanti dibawa sama Mbah Mun bareng. Kiai Oni sama Gus Wahid, wah lihat niangan Kang Uyan kemana ya? Padahal saya udah duluan ngopi. Oh ya urusan ke surga ya ayak palula-lula. Iya, saya juga gendolan juga sama kiai saya, yaitu Kiai Ilyas ya. Kebetulan saya dulu juru pijitnya Kiai Ilyas juga. Pas ini saya sudah duluan. Ternyata Kiai Oni datang dengan Gus Wahid. Kebetulan ya kita rokokan aja nanti di sana ya. Ada yang nanya, nanti kan kalau di surga kita ngerokok cari apinya di mana? Buset macam-macam buat. Ya saya jawab dengan aingnya turun lah ke neraka minta seunur. Ahli surga itu bebas. Kalau ahli surga bebas kemanapun bebas. Nah, jadi itu tanamkan rasa mahabbah, cinta kepada para kiai, para ulama. Insya Allah hidup kita selamat di dini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini yang penting sanadnya ini, sambungannya ini,
Ya, kalau kita sekarang menjadi muridnya Gus Wahid, muridnya Kiai Oni, Kiai Gus Wahid, muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Zubair, muridnya ya katakanlah Hadratus Syekh, pernah ya belajar langsung di Hadratus Syekh Mbah Hasim, muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani, muridnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, muridnya Syekh Ibrahim Al-Baijuri, muridnya Syekh Taqiyuddin As-Subki, terus sampai nyambung kepada Sayyidina Ali. Ya kalau Sayyidina Ali, muridnya Kanjeng Nabi, muridnya Malaikat Jibril, muridnya Gusti Allah. Ya sudah, kita urusannya dengan Allah lancar. Amin. Ya Rabbal. Saya nunggu malam Rebo datangkan dia beres itu ya urusan anak ayah kopi barang diminum. Jadi khas NU itu begitu. NU itu nggak pernah mikirin kalau ada acara gimana ya dana jeung biaya. Nggak urusan dengan NU mah gitu. Derwe kayak ayah paling kayak berenang buka hutang panitia gampang gitu. Iya. Alhamdulillah saya kenal dengan Gus Wahid beberapa bulan setelah saya dilantik jadi ketua PCNU gara-gara rokok. Saya datang ke istana, Gus Wahid jadi panitia waktu itu bulan Ramadan. Kan masuk istana itu diperiksa, korek itu nggak bisa masuk. Korek saya diperiksa sama pas pampres, saya bawa rokok tapi nggak kalau rokok. Boleh cepat pampres pikiran anak siap kelerek udah makin naon tidak mulai dicopot korek api apaan saya main aing belebu berenang. Begitu masuk langsung makan maghrib buka bersama sediakan biasa gaya istana ya, makanan semua serba ada. Nah wis mangan orang udut enak mas ya kan atas dahar dengan rokok pan asal dicampurkan ke RT Wibi gitu. Akhirnya ya saya cari pasti ada yang rokok ini kan banyak pohon-pohonan tuh, ternyata emang beliau ini ada sekelompok pemuda yang ganteng-ganteng nah, termasuk ya Gus Wahid. Dek bisa minta apinya nggak dek? Kan lagi rokokan. Oh siapa? Ada korek pak. Itu rokoknya masih ada nggak pak? Nih koreknya ada, rokoknya habis pak. Jadi ya memang nasibnya santri NU ya begitu. Gitu. Saya punya rokok, Gus Wahid punya korek. Nah disitulah mulai kenal. Dari mana pak? Saya Kerawang. Loh, istri saya Kerawang pak. Mana Cikampek? Berang nomor HP-nya, alhamdulillah nyambung sampai sekarang. Berkatnya Gus Wahid, saya bisa kenal dengan bisa bertemu Mbah Mun, bisa bertemu Gus Mus, bisa bertemu Gus Zaim, para masyayikh dari keturunan Mbah Maksum. Alhamdulillah berkahnya saya kenal dengan Gus Wahid. Jadi kalau orang itu ya bagaimana kenalannya? Kalau pengen kenal dengan preman Cikampek ya mesti kenal dengan ayah alam dong. Ya kalau ayah alam yang dulu maksudnya bukan ayah alam yang sekarang. Kalau sekarang sudah alam barja sekarang. Ya gitu. Jadi kalau pengen kenal sama kiai ya harus dekat dengan orang yang kenal sama kiai. Alhamdulillah memang saya dikenalkan dengan para kiai Jawa nyambung sampai sekarang ya. Alhamdulillah kita bisa mendatangkan Gusmus kemarin bulan Januari di sebuah hotel berbintang megah. Ada yang nanya sama saya, beberapa ketua PCNU Jawa Barat, ya Oni, kamu lihat itu habis berapa katanya? Waduh, mendatangkan Gusmus di hotel berbintang. Saya ini kata siapa yang belangsak Kerawang. Emang bungannya yang Kerawang, gue tegablek lah ini. Mereka nggak tahu kalau itu barokatan syamilatan warahmatan nazilatan min jarum super. Ya saya cerita begitu mereka kaget gitu ya. Sampai PWNU Jawa Barat sendiri pengen ngundang beliau nggak bisa, penuh jadwalnya Pak. Alhamdulillah kita bisa mendatangkan ulama sekelas Gus. Insya Allah nanti juga Gus Baha, apalagi Gus Baha pernah ngajari Gus Wahid dulu waktu di Sarang itu. Gus Wahid ilmu tajwidnya sama Gus Baha ya. Terus gurunya
Ya guru ya teman sekaligus guru lah. Saya datang ke sana akrab banget. Katanya Gus Baha, ya saya bagaimana Wahid aja gitu. Saya cerita bahwa kapan-kapan harus ngisi pengajian di PCNU Kerawang, ya saya mau bagaimana Wahid aja. Artinya saya udah optimis. Kaboro neng corona datang. Aduh kurang aja. Tapi ya mudah-mudahan nanti setelah beres corona dan mudah-mudahan corona cepat dicabut oleh Allah, amin. Nah, kita nanti insya Allah akan undang Gus Baha, Gus Ulil Absur Abdallah, pokoknya kiai-kiai yang beneran lah ya, bukan kiai-kiai kiaian, bukan ustad-ustadan, tapi ini ustad beneran, kiai beneran. Gus Baha, Gus Zaim, terus nanti ya Gus Ulil Absur Abdallah, Gus Yahya Khalil Stakuf, Gus Reza dan para kiai, Gus Kausar. Ya banyak sekali, Gus Miftah, iya mah kurang NU, boga idola, Felix Xiao, udah kesembung bawa kolok itu namanya. Ya Felix Xiao itu yang mengislamkannya orang HTI, makanya nggak nyambung sama kita orang NU, Pak ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan karomah dan barokahnya Mbah Maimun Zubair, kita semua menjadi orang-orang yang lebih baik. Amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'ala ulama warasatan lil anbiya wa qadatan lil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Majlis Gus Wahid Syukurwarga, yang saya hormati Kersana Kiai Haji Uyan Namuyan. Saya kalau menyebutin beliau disambung dengan Kiai Haji sudah pengen nama lengkap ya. Cuma Terus Kang Uyan ya Kang Uyan ya sama Kang Uyan. Ya, alhamdulillah sebetulnya selama beliau tanpa spekal pun sudah cukup keras dan telah banyak menyampaikan kepada kita beberapa hal terkait pentingnya mahabbah sama kiai sama ulama serta para sakit, para jamaah, para SS santri Saung Barokah SSB santri Saung Barokah yang mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu dari mulai malam Ahad malam hari Ahad kemudian terakhir malam Selasa kebetulan ada undangan dari Jamiah Yasinullah juga sama mengadakan awal Ramadhan. Dari sejak malam itu setiap malam kita masalah majlis itu fokus semuanya diniati
terakhir saya sowan Bahmun itu hari Kamis. Pas hari Jumatnya beliau berangkat haji tanggal 3 atau 4 Zulhijjah tahun kemarin. Dalam soal tersebut di antara yang beliau sampaikan kepada jamaah begini, Kiai Jawa itu lah orang tapi iso ngomong akhirat. Bahkan ngomong salah siji kiai yang hampir tak pernah ngomong Arab, tapi baca bahasa Arab iso, baca kitab sing bulan iso, bahkan iso ngarang kitab. Ini aneh Kiai Jawa ini ngomong Arab orang pakai iso, tapi ngarang kitab iso. Juga mencontohkan pengarang Minhajul Abidin, sarahnya Sirajul Talibin, sarahnya Minhajul Abidin karyanya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kemudian mulanya kalau coba semu-semu dengan bahasa ojo kesem-semu itu apa Pak? Jadi ulah hayang deui ngomong bahasa Arab. Ana ente antum bumi akhwan. Soalnya bisa kesem-sem ngomong bahasa. Akhirnya malah orang iso ngomong, orang iso macam. Ketika kalian sudah kesem-sem bisa bahasa Arab, sampai orang lain setelah sekolah itu ke pesantren, yang di pesantren itu ya tidak pernah mempraktekkan ngomong bahasa Arab, tanya Gus Wahid. Di sarang itu nggak ada praktek muhadasah bil Arabiyyah, apalagi bil Indonesia itu susah itu sih. Tapi beliau nggak pernah belajar praktek bahasa Arab, tapi insya Allah orang setingkat Gus Wahid ini subhanallah, sing jenenge maca kitab bulan yang pasti di bahasa Arab itu bisa. Nah sementara orang yang kesehariannya anak, ente, abi, umi, sebalakal apa itu belum tentu bisa bahasa Arab. Itu ngedikannya Bahmun, ngedikannya Bahmun Allah. Sampai beliau nanya, jadi Abi kau belajar bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, tapi orang disuruh ngocok kitab, atau kau belajar kitab apa kayak dunia, apa kayak Bibi, apa kayak Alfiyah, tapi orang iso ngomong Arab, tapi itu benar alus. Seorang nama alus mana? Kalian bisa ngomong anak, ente, abi, umi, sementara dia bisa baca kitab, atau tabusan bisa baca kitab, tapi terbagi bisa anak, ente, abi, umi, jeng, apalagi kesannya umi. Kira-kira silakanlah jawab yang penting aman. Tapi kalau saya menjawab sepakat untuk semua santri yang meninggalnya bahasa Sunda. Ya bahasa Sunda. Mending biasa abdi kuring gitunya sia gitulah daripada Ya aing goblok. itu kamuyan teruskan iya daripada hanya bisa anak ente abi umi ngerasain iso lebih kawan menyalahkan seseorang yang beda keseharian yang nggak pernah ngomong ente abi umi tapi bisa baca kitab. Ini usum sekarang. Hanya baru bisa anak ente abi umi saja sudah berani menyalahkan orang yang tidak pernah ngomong anak ente abi umi tapi bisa baca kitab, berani bisa. Ini mudah-mudahan kita tidak sadar sifat-sifat ini kenangan soal dan kenangan lagi saya itu seumur hidup ketika majelis soal dengan beliau itu nggak pernah ada yang nggak pernah punya foto kenangan. Tapi bilalah itu pas soal kemarin kok saya nganterin anak saya itu si bungsu itu ada si motor, ada yang motor. Memang usulnya sekarang usul motor. Nah setelah keluar dari ruangan Bahmun saya ngobrol sama yang motor tadi, nanti itu saya minta fotonya. Itu satu-satunya beberapa tahun di sana nggak pernah, apalagi ngajak motor sendiri lagi soal pengen foto
nggak berani. Cuman alhamdulillah pas waktu itu belum ada yang ngobrol, senang banget. Tahu-tahunya Kamis sholat, Jumat berangkat haji. Subhanallah, terus pas di tanggal 5 atau 6 Dzulhijjah, hari Selasa dapat kabar semua anak-anak saya nangis, apalagi yang perempuan yang satu nangis, cuma masih nangis. Saat itu pantas kalau orang kalau disuami cerita beliau nggak bisa terusnya apa, saya aja yang peribahasa nanti di situ hanya beberapa tahun. Hadirin saudara-saudara yang saya banggakan, saya muliakan, kita harus dari mana nih saya cerita tentang Mbah. Tapi yang jelas yang saya rasakan, Mbah Mun itu punya sifat setiap kali orang yang ketemu beliau, setiap kali orang yang pernah sowan beliau itu punya rasa saya itu diaku oleh Mbah Mun. Itu Pak. Jadi serendah apapun orang tersebut ketika sowan terhadap Mbah Mun, padahal di sekitar di kanan kiri Mbah Munnya sedang ada tamu dari kalangan pejabat, dari kalangan ulama, kiai habaib, tapi sifatnya Mbah Mun itu ternyata subhanallah, dari siapa saja yang pernah sowan Mbah Mun ngerasa beliau yang orang rendahan seperti saya umpamanya, ngerasa banget saya sekelas ini aku seperti tegas. Itu kan kalau kayak sifatnya Gusti Allah Rahman Rahim, jadi nggak pandang dulu, masih sayang sama orang itu nggak pernah begitu. Oh yang saya aku ini tamu yang hebat saja nih, tadi Kang Uyan katakan. Oh ternyata beliau di tahun 90, saya keluar 94 awal. Di tahun 90 saya tuh sedang di kamar, ada pengurus, Kang ditinggalinya. Berangkat saya kan saksi isinya waktu itu memang dialamatkan sebagai anakkan saya ke sana, almarhum Muhammad Anwaruddin bin Abdul Zahid bin Abdul Jamil bin Taat yang pintar pesantren. Nah, saya pikir ya saya orang kecil, ya pantas kalau saya merasa diaku sama Mbah Mun dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba pas di tahun 90 itu beliau saya ditinggali pengurus, sampai sampai dong masih tidur di daerah. Itu sudah begitu. Aku dari dari Mahmud ini. Saya antara iya dan tidak. Saya jawab kebenaran. Aku Jakarta. Aku kan idolan itu. Ya, saya langsung informasikan. Aku sesuk mangkat semua. Nah, mampir di sini. Bahkan saya kabarkan kepada orang tua, dan waktu itu beliau sama Gus Subak sama Bu Nyai Fatimah itu sekeluarga. Tahun berapa itu Kiai? Tahun 90. Waktu itu kan Zaujatul Ab, bapak saya itu kakaknya istri Kiai Ujang Zainal Mutakin Istiqomah. Oh iya. Nah Istiqomah itu rumah yang sebelah musola Istiqomah, pesantren Istiqomah itu rumah ayahnya saya. Dari ke situ, ke situ beliau tapi nggak lama subhanallah. Jadi ngajak nginepnya mah di dekat flyover plaza penginapan apa tuh? Purnama. Nginep di situ di Purnama juga mendadak ya apa namanya nyambangi rumah almarhum bapak. Dan alhamdulillah waktu itu saya ditanyai sama Kiai
satu kiai Buntet, putranya Kiai Izzuddin bin Ahmad Syahid. Kemudian ente itu dua dulu ente itu siapa? Itu sampai bangun mampir di masjid. Yang Buntet baik ini Buntet. Setingkat kiai-kiai Buntet yang pasti diambilin bangun itu hanya satu, yakni Kiai Izzuddin. Banyak kalau ke Buntet sekitar Markapada, santrinya banyak di Buntet, Markapada, di Astana Jatura, Kanci, hampir rata-rata santri Bang. Tapi kalau ke daerah situ pasti paling beliau merasa kayak mampir di dalamnya Kiai Izzuddin. Kecuali sekali pernah. Sekali pada tahun berapa itu? Bang Mul itu ke Buntet, yang biasanya ke Kiai Izzuddin itu mampirnya di adanya Kiai Izzuddin, Kiai Nasir. Sampai Kiai Izzuddin sudah mempersiapkan banyak hal untuk keraungan beliau. Sampai sore hari bangun yang biasanya ke Kiai Izzuddin itu pada waktu ke Buntet pada saat itu kan tidak di Kiai Izzuddin tapi di Kiai Nasir. Berlama-lama di situ Kiai Nasir lagi sehat. Akhirnya sampai Kiai Izzuddinnya sendiri sebagai kakaknya Kiai Nasir ya ngalah nemuin bangun di rumahnya Kiai Nasir. Entah rahasia apa yang akan terjadi, yang jelas sepulangnya beliau bangun hari apa itu 2-3 hari berikutnya Kiai Nasir wafat. Jadi bangun gak tahu. Saya yang biasanya Kiai Izzuddin terus sekarang gak harus ke Kiai Izzuddin tapi ke Kiai Nasir. Akhirnya tahu-tahunya 2 hari dari disambangi bangun Kiai Nasir itu wafat. Ya Allah ya kan. Nah itu diantara ke apa ya sampai orang di jamaah udah apa kenangan dan diantara ilmu mukasyafah. Di sarang itu pernah bangun itu sangat hormatnya terhadap tamu. Ceritanya ada tamu yang pejabat. Ketika si pejabat itu pulang, itu dijajab oleh Mbah Mun. Dijajab sampai ke depan. Saya punya teman yang rada-rada punya pola pikir seperti itu. Masuk ya itu ngagung-ngagungkan pisan ke pejabat itu pikirannya begitu. Ya ini mestinya si pejabat lah yang mesti hormat dalam. Tapi Mbah Mun itu subhanallah, entah atas nama beliau sebagai tamu dan lain sebagainya, yang jelas menurut pemikiran teman saya, setelah Mbah Mun menjajab seorang pejabat sampai ke depan itu sampai ke depan di luar halaman rumah beliau itu kan. Nah tiba-tiba ketika teman saya punya pikiran gerentas begitu, Mbah Mun tuh berhenti di kanan kirinya santri. Ketika Mbah Mun gandeng tamunya itu mau melanjutkan ke mobilnya di bagian depan itu berhenti dan kemudian nengok. Setelah nengok nyuruh santrinya, itu kontraknya itu teman saya Bang. Kalau deket beliau akhirnya dipanggil nggak diapa-apain gitu. Cuma diusap. Jadi subhanallah, kayak beliau itu tahu orang jangan suudzon seperti ini. Orang yang ketika Mbah Mun bersikap hormat terhadap seorang pejabat, dia punya rasa suudzon itu langsung Mbah Mun berhenti, nengok dibalik terus usap-usap ini. Mungkin kayak kita dulu belas teman cukup, baik terus suudzonnya. Kemudian di antara kenangan yang paling menarik bagi saya selama itu di Sabang ke rumah terus tahun 2000 sudah saya sudah di rumah dalam rangka soal pagi itu kan biasa dari setelah jamaah subuh setelah ngaji ya kira-kira jam 7 jam 8. Nah, terus biasanya sampai menjelang zuhur.
di pertengahan antara jam 10-an masih melayani tamu dan lain sebagainya, tiba-tiba beliau pegang tangan saya diajak ke kamar pribadi. Ya Allah, bawa ke kamar pribadinya. Setelah lihat saya di dalam kamar pribadinya, beliau merebahkan rebahan di kamar pribadinya itu dengan tadi Kang Unyar gambarkan, orang sekolah sudah di rumahnya mungkin begini dan lain sebagainya. Saya di kamar pribadinya hanya ada dipan, kemudian kastong, ada lemari kayu, dipan kayu, ada kastong, persis di dalam kastong ini ada sorban biru ini, kemudian ada jas di dalam. Ketika beliau rebahan, saya sebagai santri duduk di bawahnya, kemudian berusaha untuk menjijiknya. Saya kan biasa menjijik, jadi tingkat itu dulu saya suruh pijitnya ke Ahmad Zahid sampai larut malam mengisi beliau. Nah, ketika saya mau menjijik beliau, bangun usah duduk aja sih, biar tahu. Cukup kalimat itu, biar tahu. Ini biar tahu apa? Bangun nggak? Bangun di bawah si mama mau istirahat. Itu saat saya mau pijitin, tahu saya kamu cukup duduk di sini, biar tahu. Begitulah kesederhanaannya. Dan kalau ketika saya masuk tahun 87 kemudian dalam bangun itu nggak seperti itu. Kemudian masih yang kan disebutkan Masya Allah itu sudah tersebut bagus lah, sudah tersebut bagus. Dan kayaknya bangun itu nggak pernah punya niat ngedandani, ngapik-ngapikin, ngeramik rumah dan lain sebagainya. Yang saya tahu setiap kali bangun sedang haji, santri sibuk. Rumah bangun dijalankan, pusatnya di bandara, dicat dan lain sebagainya. Terus sampai terakhir yang keadaannya seperti itu. Itu tuh hasil ngadandanan santri. Setiap kali bangun sedang tindakan haji selama 40 hari, baru dalam bangun itu ditata dan lain sebagainya. Sehingga pas bangun pulang ke rumahnya, perubahan bangun tetap. Yaitu rekan-rekan semua yang bangun seperti itu. Jadi diantaranya orang yang pernah sholat bangun sekecil apapun derajatnya itu pasti merasa bahwa dirinya itu itu terbukti. Saya punya teman dari Cirebon yang sekalipun ketika sudah pulang sholat tidak pernah disapa sampai dari mana dan lain sebagainya, tapi dengan begitu tuh mereka merasa bahwa ketika sholat itu saya itu termasuk orang mulia. Kalau saya tahadus bin nikmahnya sekarang kesininya menjelang sepuh itu sombong sama baru nyambung. Kalau awalnya begitu masih. Dan yang berikutnya itu sholat terakhir menjelang 2014. Saya itu mau mandi. Nah, kebetulan memang ya mandi saya ini dari kalangan habaib pesan beliau, Kanjeng Nabi itu aku mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sing jenenge Roya Kanjeng Nabi itu bagian dari darah dagingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan yang dan pertama, yang kedua itu pas sholat maghrib, sholat ba'da asar menjelang maghrib. Biasa pas datang waktu maghrib itu tamu biasa pada pulang, pada keluar. Saya pas mau keluar dengan para tamu dilarang. Sampai nanti tak usah mati. Nanti kita sholatnya di mana? Kita sholat di dubur. Kita sholat di dubur di atas ruang tamunya Mbak. Lagi-lagi hati saya terus
ketika bangun ke pintu keluar tadi ada saudaranya sebenarnya di ruang atas, di atas ruang tamu Mbah Mun yang tadi dikatakan di ruang tamu Mbah Mun itu ada dua kursi wakil, kemudian ada garuda. Pas saya ke atas, subhanallah, ya itu semua ruangan itu penuh dengan kitab dan antara lain ada gambar salah satu partai. Katakan partai tidak ada gambar Ka'bah, ada gambar Ka'bah. Istiqomahnya bangun itu sudah keluar, beres. Saya sholat maghrib, bangun masih di musola. Terus saya duduk di ruang tamunya. Setelah sholat biasa ke rumah Nabi, sholat terus diajak sebelum aja lalu pulang kita makan itu. Terus makan akhirnya bangun nimbali santri itu celuknya santri itu ciri-ciri loh, santri anyar begitu ditimbali datang anak-anak kecil usia SD 2 orang. Saya bangun, ini habaib kita makan bareng sama habaib. Habib sedikit kita makan bareng. Begitulah adatnya sopan santunnya bangun terhadap duriyahnya Kangjeng Nabi. Dilalah dari itu semua dan lain sebagainya, alhamdulillah ya seperti sekarang saya ada saya di antaranya Mustafa bin Taufik bin Hamid bin Umar Al-Kaf, itu semuanya sudah diisyarahi oleh bangun tentang kehabiban. Mungkin itu pelajaran dari bangun sampai yang itu bagaimanapun harus. Jadi di alam dunia ini ada 2 kelompok manusia yang wajib diganti. Kenapa? Yang disebut hamba. Mereka punya sambungan dengan Rasulullah melalui nasab. Dan ada orang yang tidak punya gandulan dengan Kanjeng Nabi, yang tidak punya gandulan dengan punya hubungan sambungan dengan Nabi melalui nasab, tapi hubungannya dengan ilmu. Maka dikatakan bahwa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama wa man akhadahu faqad akhadahu bihablin wafir, lebih seperti itu. Jadi Nabi meninggal itu nggak meninggalin harta kekayaan, tapi yang Nabi tinggalkan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Jadi di alam semesta ini ada 2 manusia yang wajib diikuti, digandungi, dihormati, yaitu satu duriyah Nabi karena punya sambungan melalui nasabnya, yang kedua adalah ulama sebab mereka punya sambungan dengan Kanjeng Nabi melalui ilmu. Makanya penting ngaji itu harus ada sanad. Saya kemarin hadir awalnya Mama Sempur. Ya, saya di antaranya beli kitab Mama Sempur yang menceritakan tentang Fadlul Ahlul Bait. Beliau Mama Sempur itu menceritakan yang dimaksud kita itu wajib mutaba'ah dengan Kanjeng Nabi.